Batu yang diinjak oleh baginda Muhammad SAW mau ikut sama Nabi, tidak mau lepas karena sakit enaknya, sakit lezatnya, sakit berkahnya luar biasa. Tidak mau lepas dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Batu saja merindukan Nabi Muhammad. Kok kita ini umat tidak mau hidup? Kok kita ini tidak mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Kenapa? Ada apa? Batu saja ini tidak mau lepas, tidak mau berpisah. Ketika Nabi Muhammad SAW mau naik ke atas, batu itu ikut serta, kata Nabi Muhammad, ya hajar uskun fi makanan. Ya hai batu, tetap kau di tempatmu, jangan kau ikut dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wa 'ala al-huda wad-dalala 'ala al-khair wan-nasiha lil muslimina min afdalil qurbat wa arfa'u darajat wa amal muhammad fid din wa dhalika sabilul anbiya illa al-mursalin وأولياء الصالحين وعلماء العاملين الراشدين بالعلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين والهائجين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, malam ini malam yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan malam istimewa? Karena malam yang mana malam ini kalian dikumpulkan oleh Allah untuk mendapatkan keutamaan di dalam ibadah, untuk mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah bentuk ibadah. Karena bulan ini adalah bulan yang mana telah digembirakan hati kekasih kita Nabi Muhammad. Ya, orang kalau kita gembirakan pasti bahagia. Ada kita lihat orang susah, kasih bahagia dia, jangan susah. Kenapa ada masalah apa? Mudah-mudahan saya bisa bantu. Ya. Jadi harus bahagiakan. Itu adalah kecintaan Allah. Karena Allah membahagiakan Nabi Muhammad dalam keadaan susah. Nabi susah kenapa? Ada apa kepada Nabi Muhammad SAW? Mengapa Nabi susah? Nabi karena kehilangan kecintaannya dua orang. Istrinya dengan paman. Dengan Khadijah dan pamannya. Dua-duanya diambil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, sehingga Nabi SAW dikatakan husnul khatimah, tahun kesedihan, husnul khatimah. Jangan dipotong dulu ceramahnya. Ya, tahun kesedihan. Sehingga Allah mengangkat dan mengembirakan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Memberangkatkan, merehlahkan. Ya. Beda itu berangkat sendiri dengan diberangkat. Ya. Kayak Habib nih. Habib diberangkatkan ke Saudi, digembirakan Habib di Saudi selama 1 bulan. Gak minta, gak apa, gak bilang saya mau berangkat sendiri, enggak. Diberangkatkan, digembirakan. Sama dia Nabi Muhammad SAW. Berangkatnya Nabi bukan diberangkatkan di luar Indonesia, bukan ke Eropa, bukan tamasya, bukan tempat-tempat yang indah.
tempat yang sangat jauh dan tidak bisa dipandang oleh manusia dan tidak bisa dijangkau oleh manusia. Lebih istimewa, lebih indah daripada yang lain, daripada kita ini. Ya, yang baik-baik. Ini istimewa, ini peristiwa tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Jadi Nabi diberangkatkan. Jadi kalau ada orang susah, gembirakan. Di antara kalian ada yang susah, kasih gembira. Istri susah, gembirakan. Jangan disusahkan. Ya, mukanya masam istri, mukanya lagi gini istri. Udah ada apa masalahnya? Ini kurang ini, mau ini. Oh, ambil, beli. Jangan susah. Kasih gembira hatinya. Itu namanya mengikuti kecintaannya Allah kepada Nabi. Sahabatmu yang akrab selalu bersamamu, gembirakan. Jangan susahkan, bantu. Kalau ada. Ya. Istri mau berangkatkan. Hampir ini pasti ada. Kalau ada, diberangkatkan. Kalau tidak ada, sabar. Kalau nggak bisa ke tempat yang jauh, cukup jalan-jalan, bawa jalan-jalan. Jadi susah. Belikan baju apa diinginkan. Ya, gampang-gampang aja dulu. Nggak usah terlalu berat-berat. Yang keluar duit banyak. Tapi kalau kelebihan duit, ya bawa dia ke Eropa. Bawa dia ke tempat mana dia sukai. Pilih, suruh pilih. Nah, Nabi lain. Nabi diberangkatkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil oh, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu ngobrol di luar dengan itu. Mau dengar tidak ceramahnya hari? Boleh? Mau dengar tidak? Ya, jadi diberangkatkan katanya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kalau berjalan kaki dari kota Arab Mekah sampai ke kota Palestina, itu berjalan kaki bisa-bisa sampai 1 bulan. Kalau pesawat ya kira-kira 3 jam 4 jam. Kalau naik mobil, nah nggak tahu berapa hari, 3 hari kan? Wallah, belum pernah. Kalau saya dari Mekah ke Yaman pernah 1 hari doang. Kalau Palestina nggak tahu, masih jauh. Dia sholat sunnah Nabi Muhammad SAW. Sholat sunnah Nabi Muhammad. Setelah sholat sunnah adalah cahaya datang kepadanya berupa kendaraan. Kendaraannya apa, Bu? Buruk. Bentuknya kayak model-model kuda. Tidak besar dari kuda, tidak kecil dari himar. Keledai tengah-tengah. Tapi bentuknya cahaya. Bentuknya cahaya. Gambarnya kayak kuda bentuknya kayak model. Begitu kan gambarnya. Kira-kira dalam sejarah. Baru dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Baru dinaiki. Ini kalau kita lihat atau lihat begini, itu buruk sudah sampai di masjid. Saking cepatnya kendaraannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Saking cepat, mengalahkan pandangan mata. Kalau kita mau lihat jalan sana kan begini kita, harus begini. Itu kalah. Saking cepat sudah sampai. Setelah sampai di Palestina, Masjid Aqsa, sholat sunnah 2 rakaat ditunggu semua para anbiya, para malaikat yang Allah SWT yang akan menjadi imam adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah mengimami para anbiya, para malaikat, setelah itu berangkat lagi ke langit. Batu yang diinjak oleh baginda Muhammad SAW mau ikut sama Nabi, tidak mau lepas karena sakit enaknya, sakit lezatnya, sakit barokahnya luar biasa. Tidak mau lepas dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Batu saja melindungi Nabi Muhammad. Kok kita ini umat tidak mau hidup? Kok kita ini tidak mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Kenapa? Ada apa? Batu saja ini tidak mau lepas, tidak mau berpisah. Ketika Nabi Muhammad SAW mau naik ke atas, batu itu ikut serta, kata Nabi Muhammad, ya hajar uskun fi makana. Ya hai batu, tetap kau di tempatmu,
Jangan kau ikut. Itu batu sampai sekarang, seandainya dia tidak dia ke atas, dia turun ke bawah mengembang. Bahasa Indonesia apa? Melayang. Terapuk. Kalau terapuk di air. Melayang. Melayang. Tidak naik, tidak turun. Seandainya tidak disemen, tidak dikasih batu, ditutupin, disambung, banyak orang Yahudi akan masuk Islam. Tetapi orang Yahudi dia kasih penutupan supaya tidak orang masuk Islam. Kalau biasa. Naik Nabi SAW, langit pertama, langit kedua. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi tiga, empat, lima, enam, tujuh, sampai ke tujuh. Setelah itu pergi ke dalam neraka, diajak sila ke lagi, lihat dia itu neraka bagaimana bentuk. Macam-macam dilihat sama Nabi Muhammad. Ada yang begini siksaannya, ada yang begitu siksaannya, ada yang ya Allah. Kepala di bawah, kaki di atas, rambut perempuan diikat di pakai rantai besi api, dicelupkan di air panas yang mendidih. Disetrika punggungnya, lidahnya ditarik, dipotong-potong. Tahu tuh? Sekarang ada filmnya kan? Ada filmnya nggak? Film neraka? Ada, tapi tidak dilihat kayak begitu, nggak begitu. Gambarnya doang neraka, tapi filmnya bukan neraka. Nabi melihat, kata Nabi, ya, hai malaikat, ini kenapa ini umat pada apa dengan umat ini? Kenapa disiksa seperti ini? Dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Punggungnya disetrika. Alhamdulillah. Ada perut yang besar, sampai rumah yang besar. Dikelilingi dengan ular-ular, jadi ular. Ada dilempar dari jurang sampai ke bawah. Binatang yang kelaparan memakan dirinya sampai habis. Alhamdulillah. Lidahnya ditarik, dipotong-potong. Yang suka gibah, yang suka gosip, bu, bu, yang suka gosip bu, tarik potong. Habis nyambung lagi, utuh lagi, potong lagi, terus. Kapan selesai? Sampai bersih. Karena semua umat Nabi Muhammad masuk surga, dicuci dulu dalam neraka. Ada lagi, ya Allah, kepalanya besar. Juga apa? Makan uang rentenir. Makan uang rentenir. Makan riba. Makan anak uang anak yatim. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ada lagi siksaannya. Makanya perempuan paling banyak dalam neraka. Apa siksaannya? Melawan sama suami. Ini kebanyakan. Sedikit marah, sedikit belakangi. Hati-hati. Makanya Allah melaknat istri tersebut apabila tidak ada sebab marah-marah, dilaknat sama Allah sampai dia bertobat. Tidak ada sebab marah-marah. Auzu. Hati-hati yang punya istri, yang sudah bersuami, hati-hati. Setelah dilihat sama Nabi SAW, pergi ke dalam surga lagi, diajak jalan lagi. Sampai dalam surga, dilihat orang lagi minum, ada sungai air, sungai susu, ada aliran madu, ada aliran khamar. Khamarnya bukan khamar di sini. Nikmat, makin minum makin nikmat. Khamarnya beda. Mau minum khamar, nanti di surga kita minum khamar. Sama-sama kita mabuk di surga nanti. Amalnya enak, bukan amal kayak di sini. Anggur, robot tikus,
Beda. Minumnya susu, mau bubuhan masuk ada, mau makan itu ada, mau ini ada, mau itu ada, semua serba ada. Tidak ada tidak. Lengkap dalam surga. Kecuali rokok nggak ada. Merokok memang kok di sini. Kalau rokok jangan cari, nggak bisa, nggak ada. Karena apinya di dalam neraka. Rokoknya ada, tapi apinya tidak ada, dibeli sama rokok. Jadi kalau di dunia merokok memang rokok. Nah. Mau bidadari? Ada. Nah. Mukanya kayak artis, lebih dari artis. Itu bidadari, dia minum air kelihatan di lehernya. Saking bersihnya, mengkilat. Apa istilah bahasa Indonesianya itu? Hah? Bening. Ya ilaha illallah. Bening. Dia minum kelihatan itu air minum, dia makan kelihatan itu makanan. Bersih sekali. Perempuan yang ada di dunia ini juga begitu, kelihatan juga kalau dia makan. Apanya kelihatan? Dakinya. Kebanyakan bedak, kebanyakan luluran. Ini beda di surga. Nanti istri kita nanti di dunia, nanti di surga beda. Di surga lebih cantik lagi. Nah kalau bidadari ya. Tapi kalau wanita soleh, kalau wanita soleh, dikala bidadari kecantikannya, tidak ada apa-apa bidadari sama istri kita. Tapi kalau istri kita durhaka, la ilaha illallah, alhamdulillah. Mukanya lain beda. Nah itu. Setelah Nabi SAW berjalan lagi di surga selesai, mulailah dia berhadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Di pertengahan, ketika ingin berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, maaf beribu-ribu maaf, saya tidak bisa menemanimu lagi untuk menghadap Allah. Kenapa ya Jibril? Kau sahabatku, kau guruku. Dari awal sampai sekarang kau sudah menemani aku. Kenapa sekarang kau tidak menemani? Kenapa? Kalau aku menemani kamu dan melangkah satu langkah, maka aku hancur, habis, musnah. Tidak ada namanya Jibril lagi, mati. Kan kau tercipta dari cahaya Allah, malaikat Jibril. Betul. Dan tidak apa-apa kau pemimpin malaikat. Betul. Tapi aku tidak sanggup untuk menahan cahaya Allah. Yang bisa hanya engkau ya Rasulullah. Nabi yang berangkat berpisah sama Jibril AS. Berjumpa dengan Allah, dengan rohnya Nabi Muhammad, dengan jasadnya Nabi Muhammad, dengan pakaiannya Nabi Muhammad, dengan selendangnya Nabi Muhammad, dengan imamahnya Nabi Muhammad, dengan sendalnya Nabi Muhammad, dengan seluruh yang dipakai sama Nabi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sendalnya pun berjumpa dengan Allah. Ada mengatakan, para ulama mengatakan, yang mana lebih afdal, yang mana lebih utama, sendalnya Nabi atau Jibril alaihissalam? Nah, yang mana lebih mulia, sendalnya Nabi atau Jibril alaihissalam? Sendalnya Nabi. Kalahkan mulia. Maka mulia karena kelahiran Nabi. Hajar Aswad mulia karena pernah dipegang sama Nabi. Madinah menjadi mulia karena wafatnya Nabi, ada jasadnya Nabi di sana. Dua kota yang dimuliakan oleh Allah, Makkah dan Madinah, karena lahirnya Nabi dan wafatnya Nabi, dimuliakan oleh Allah. Sekarang sebenarnya lebih mulia daripada malaikat Jibril. Berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah, bercakap-cakap kepada Allah, berjumpa langsung. Dia lihat wajahnya Allah SWT. Bagaimana bentuknya Allah, dia lihat. Kalau kita sekarang tak boleh bentukkan Allah begini, Allah begini, tak boleh, haram, bisa syirik, tak boleh. Tidak boleh. Nabi sudah melihat, tapi kalau Allah bagaimana? Wallahu a'lam. Wallahu. Apa yang diberikan amanah oleh Allah kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad? 50 rakaat, 50 waktu, 50 kali sholat. Kalau itu diterapkan sekarang, mustahil kita kerja,
mustahil ada pengajian, mustahil ada masak, mustahil kita berdandang, mustahil kita berdagang, mustahil kita bekerja di kantor, mustahil kita melakukan apapun kegiatan kita, mustahil kita dapat naik motor. Tidak bisa kita lakukan semuanya itu. Baru kita melakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru memasak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada waktu untuk masak. Salat terus. Tapi untung ada Nabi yang paling agung, Nabi yang memberikan nasihat, Nabi Musa. Nabi Muhammad berjumpa dengan Musa, ya Rasulullah, apa yang diberikan amanah kepadamu? Apa yang diberikan kepada Allah kepadamu? Yaitu 50 kali rakaat, 50 waktu, 50 kali sholat. Apa Nabi Musa berkata? Jawaban Musa, tidak bisa umatmu melakukan sholat 50 kali. Umatku sangat besar-besar, tinggi besar, badannya besar, tidak bisa seperti itu. Apalagi umatmu kecil-kecil dan terlunak-lunak. Gak bisa, tidak mampu melakukannya sholat 50 rakaat. Akhirnya menjadi berapa? Menjadi 5 waktu saja. Zuhur, azhar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu ini masih banyak yang meninggalkan sholatnya. Lakut tuh. Masih banyak terlambat sholatnya. Masih banyak yang main-main sholatnya. Padahal katanya Isra wal Mi'raj, dari rumah kita menuju masjid itu namanya Isra. Mi'rajnya kapan? Ketika kita takbir Allahu Akbar, Mi'raj kita kepada Allah. Hanya Allah di atas kita, tidak bisa bicara lagi. Mi'raj namanya. Tidak berhadap pada Allah. Ini tidak mengenal Isra, tidak mengenal Mi'raj. Bagaimana caranya mau dapat ibadah sholat sempurna? Bagaimana caranya mau khusyuk dalam ibadahnya? Yang diberikan amanah oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Jaga sholatmu, perbaiki sholatmu. Tapi tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang mendengar. Apa kata Allah? Aqimus shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal. Berdirikan sholat, dirikan sholatmu. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kepada apa? Kemungkaran. Kalau kau sholat, kalau kau ibadah, kalau kau melakukan itu tidak pernah meninggalkan lima waktumu, terjaga daripada segala kemaksiatan kepadamu. Tapi kalau kau tidak sembahyang, terlambat sholatmu, ini sholatmu, undurkan sholatmu, tidak sembahyang, na'udzubillahi. Makanya banyak. Kenapa rezekiku kurang lancar? Kenapa ini kurang lancar? Kenapa selalu ada cobaan? Kenapa selalu ada bala dapat diri saya sendiri? Karena sholatnya tidak benar. Sholatnya tidak becus. Sholatnya tidak pernah tepat waktu. Sayyidina Umar saja dia gadekan kebunnya gara-gara terlambat takbiratul. Kebunnya berapa hektar? Ribuan hektar kebunnya itu. Ketika terlambat takbir ratul ula, takbir pertama saja, dia tertinggal takbir pertama, langsung disediakan semua kebunnya untuk Islam karena tertinggal takbir ratul ula. Kalian takbir ratul ula apa diberi? Apa kau kasihkan di Islam? Ya, bukan hanya takbir ratul ula yang tertinggal, salat tertinggal. Lakut tuh. Lebih baik main legend daripada lebih baik bertanding apa itu? Mabar aja lebih bagus daripada sholat. Allahu Akbar, mabar. Dan nanti kita sholat. Ini sholat ini yang diutamakan sama Nabi, yang diperjuangkan sama Nabi, sholat. Jangan kau pernah tinggalkan sholat sebelum kalian disolat. Kalau sudah disolat itu tidak bisa apa-apa. Allahu Akbar, fulan sudah disolat, celipet disolat.
Kalau bisa latih cerita dari sini apa? Dari sini dengan HP. Abang. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak tinggalkan sholat. Mudah-mudahan kita tepat waktu insya Allah. Baru di masjid, assalatu wassalamu alaik, sudah ada dalam masjid. Amin. Mau lihat? Ya, nah itu dia. Setelah selesai semua 5 waktu, Nabi SAW turun ke bumi. Turun ke bumi, didapatkan sama Abu Lahab, Abu Jahal, Abu. Muhammad, dari mana kamu? Apa yang kau perbuat? Apa yang kau lakukan? Saya baru naik dari Mekah menuju Palestina, baru naik ke langit ke bumi. Perjalanan sebentar doang, cuma sehari, bulan subuh. Kau baru berangkat dari sini ke Palestina, baru naik ke langit ke 7. Iya, berjumpa dengan Tuhanmu. Lalu ke bulan subuh. Iya, balik. Makanya Abu Jahal balik. Dipanggil semuanya orang-orang Mekah. Hai kaum Quraisy, sadaqta magala Muhammad? La, ma sadaqtu magala Muhammad. Aku tidak percaya Muhammad berkata demikian. Mustahil. Perjalanan dari Mekah ke Palestina saja itu sudah berbulan-bulan. Dia katakan sehari. Lalu dikatakan sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, sadaqta magala Muhammad? La, ma sadaqtu magala Muhammad. Abu Bakar mengatakan, saya percaya apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu semua benar. Makanya dikatakan Nabi Muhammad sebelum makan itu asik. Mudah-mudahan insya Allah kita semua ini termasuk orang-orang yang tidak meninggalkan sholat. Itu